kita siapkan ruang untuk kepala gambar, kita siapkan terus apa namanya, kepala gambarnya atau etiketnya. Untuk etiket saya akan coba menggunakan versi Politeknik atau versi vokasi yang biasa, yang bagi dari teman-teman dari STM biasanya sudah hafal ya, dari apa SMK. Di biasanya saya membagi 3 sesi, tapi karena ini minggu lalu saya kurang enak badannya dan disatukan ke hari ini, maka sesi pertama yang seharusnya sesi mahasiswa, sesi bebas mahasiswa, mimbar bebas mahasiswa ya, kita hilangkan dulu, minggu depan baru kita mulai ya. Mudah-mudahan bisa kekejar 2 materi hari ini. Tapi di sesi kedua itu sesi materi. Jadi setiap hari kita akan bagi itu mimbar. Mahasiswa silakan mempresentasikan apa yang ingin dia presentasikan ya. Kemudian sesi kedua itu sesi materi. Sesi ketiga baru sesi siapa nih? Sesi ketiga itu sesi mahasiswa tapi yang tidak bebas ya. Kalau pertama mimbar bebas nanti saya jelaskan di minggu depannya. Oke, saya langsung saja ke materi kita. Saya inikan seluruh layar ya, supaya tahu nih yang hadir berapa orang. Ya, ini adalah tampilan AutoCAD saya. Saya menggunakan AutoCAD versi 2019. Umumnya kita mulai dengan Get Start, klik di sini ya. Kalau misalnya ini nggak ada ya kadang-kadang hilang nih, ya atau berubah ya. Kita ambil aja dari sini, klik dari sini ya, yang ada huruf A itu. Nah biasanya kita klik New. Ya, klik di sini. Kita akan menggunakan default yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Untuk dari sini kita dikasih pilihan. Ya, di sini ya, kalau saya ambil dari, saya ulang, saya ambil dari sini ya, klik di sini, terus new. Nah, di sini ada tampilan template. Template ini maksudnya tampilan awal ya, tampilan awal. Tampilan awal dari settingan awal termasuk ya, tampilan awal dari AutoCAD kita. Termasuk di dalamnya adalah settingan awal. Termasuk di dalamnya settingan awal ya. Nah, nanti misalnya apa namanya, defaultnya ada di acat dwt, acat.drawing template. Nah, dwt drawing template ya. Untuk yang versi 2019. Kalau mau langsung pakai yang ISO, kita tinggal pilih acat ISO. Biasa acat 3D. Acat ISO, nanti kita buka ya. Saya coba buka saja ini. Yang paling sederhana, acat drawing. Ya, pen kita buka ya. Perbedaannya di sini. Perintah-perintahnya yang muncul adalah seperti ini ya. Saya mulai dari home. Ini template-nya yang muncul seperti ini. Oke, saya coba lagi. New. Saya mencoba yang ISO. Ya, open. Nah, dia ada di drawing 2. Kita lihat ya, dia sudah mulai 3 dimensi. Tadi saya ambil adalah ISO 3D. ISO 3D. Jadi berbeda pada tampilan awal dari drawing daerah gambar kita. Ini sudah berwarna ya, berarti dia sudah 3 dimensi. Iya, kita undo. Nah, kalau dari sini langsung. Kalau dari sini langsung saja, dia akan mengambil template yang terakhir kamu buka. Kebetulan yang terakhir adalah yang model ISO tadi. Sehingga hasilnya yang seperti ini.
Ya, template yang terakhir dibuka itulah yang akan di terakhir ditutup, sorry. Template yang terakhir ditutup akan dijadikan default. Default itu si komputer milihin, dipilihkan oleh komputer. Bahasa sederhananya seperti itu. Next. Di AutoCAD itu ada di atas ada Win menu, ini window menu ya, menunya si window. Ya, suaranya sudah ya. Ini adalah window menu. Ini artinya yang ada di sini menu-menu yang oleh AutoCAD dimasukkan sebagai bagiannya. Tapi sebenarnya aslinya milik window. Ya, ini kalau kamu pakai versi lain, versi Linux misalnya ini nggak ada. Kalau menggunakan versi Mac OS, ya ininya operating systemnya. Operating system nggak satu ya, banyak. Hanya memang yang viral itu si Windows dan Mac. Linux juga viral tapi nggak ada yang mau pakai gitu ya. Di atas Win menu. Apakah sama Win menu dengan AutoCAD menu? Ada beberapa perintah yang pengucapannya sama. Misalnya di sini undo ya. Undonya Win menu beda dengan undo yang ada di Win menu beda dengan undonya AutoCAD. Ya, undonya AutoCAD beda ya. Nanti kita akan coba. Di bawah ini namanya menu. Ini adalah menu-menunya. Home, insert, ini adalah menu. Dan ini sifatnya umum ya. Jadi kalau kamu belajar apapun, soal itu apa dan lain-lainnya, termasuk belajar ini Word, Excel dan lain-lain, nggak jauh beda. Jadi ini menu-menunya. Jadi kalau dibilang menu, ya kalau kebetulan belajar di YouTube menggunakan oleh orang yang berbahasa Inggris, nanti pasti dibilangnya go to the output menu. Ya, jangan mikir menu yang ada di restoran ya. Menu maksudnya ada di sini. Ini menu-menu. Di bawahnya ini namanya ribbon menu. Semuanya satu ini ya. Ada satu ribbon pertama, ribbon itu rusuk ya. Jadi ada bagian-bagian rusuk-rusuknya. Nah, yang ini biasanya disebutnya icon. Saya lupa ya nama resminya apa gitu ya. Tapi biasanya viralnya disebut icon. Klik icon line, ya. Ada yang ingat apa ini namanya? Satu perintah ini namanya apa ya? Silakan dibantu ya. Ya. Dan lain-lain ya. Nah, ini menu-menu misalnya klik icon match property. Saya biasanya bilangnya icon ya. Tapi secara resmi kalau di buku-buku itu nggak dibilang icon. Dibilangnya nah, mudah-mudahan dapat kali kata-katanya di sini. Ada ya, di situ ada ya. Ada yang ingat? Ini satu perintah ini namanya apa ya? Resminya yang resmi yang ada di buku-buku. Tapi kalau yang biasanya ngajarin orang India, orang-orang ini ya, orang-orang Singapura dan lain biasanya disebutnya icon. Klik icon line gitu ya. Ya, terus di dalam ribbon ini ada kadang-kadang ada yang diturunkan. Ini namanya drop down menu. Drop down menu ya. Ya, sekalian belajar bahasa Inggris ya, drop down menu. Pasti temennya drop up ya. Ini drop up menu ya. Ngedrop ke up, ngedrop ke atas. Ya. Di bawahnya dulu jadul ya, versi jadul disebutnya ini disebutnya kabinet. Ada start, drawing 1, drawing 2 dan lain-lain. Kabinet itu file. Nah, sekarang kayaknya nggak bisa dibilang kabinet ya. Ya, biasanya adalah kabinet gitu ya. Kabinet, kabinet itu biasanya file di dalam file gitu ya. Kenapa sekarang tidak bisa dibilang kabinet lagi? Karena draw 1 kalau kamu buka lagi ya, draw 1 kamu buka lagi gitu ya. Ya ini ada draw 4. Nah, apa namanya? Ini draw 4 terus kamu seharusnya tadi nggak di close ya. Kamu buka lagi draw baru gitu ya. Ada draw 5.
Ini jadi masing-masing jadi file tersendiri. Sekarang jadi file tersendiri. Draw 1, draw 4 dengan draw 5 ini adalah file tersendiri. Iya. Draw 6 gitu, dan seterusnya ya. Ini area kerja kita. Ini ruang gambar kita. Disebutnya ruang gambar ya. Di AutoCAD tidak mengenal, disebutnya area gambar. Area gambar. AutoCAD tidak mengenal ruang gambar. Di sebelah kanan ini disebut dulu orbit menu. Sekarang disebut cube menu. Cube menu. Karena bentuknya seperti cube ya. Nah, dulu bundar ya. Jadi yang pakai versi jadul 2009 ke bawah, 2010 ke bawah, ini menunya masih bundar. Nah, sekarang sudah jadi segi 4. Nah, karena dulu bundar disebutnya orbit menu. Jadi dia mengorbit ke sini. Orbit menu sekarang diturunkannya ke sini. Ini ya, ini dipakai orbit. Ya, yang di sini disebut cube menu ya. Yang pernah nonton apa itu? Film yang mobil itu ya, mobil-mobil. Nah, Transformer masih tahu apa itu cube. Ini yang penting, ini sifatnya umum di bagian kiri bawah. Sifatnya umum ya, di umum teknik ya, teknik gambar lah. Di gambar teknik. Namanya origin ya. Ya, ini namanya origin dan bersifat umum. Ada di CAD mana saja, ada di gambar teknik, disebut titik origin. Orang Indonesia namain kata titik origin ya. Jadi kalau secara bahasa disebut origin saja. Apa itu origin? Titik di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Disebut titik origin. Ya, di bawah ini ada prompt ya, command prompt. Dulu namanya command prompt, saya ambil dua ini ya, dulu dan sekarang gitu. Kenapa dulu? Karena ada kemungkinan kamu menggunakan nanti di industri tidak menggunakan versi Windows. Nah, ketika tidak menggunakan versi Windows, biasanya yang digunakan adalah versi jadul gitu ya. Ya, disebut di sini command prompt. Sekarang disebut command line. Ya, di sini juga disebut ya. Kenapa disebut command line? Karena perintahnya sudah berubah menjadi command line. View di sini namanya command line. Ya, dulu command prompt. Jadi kalau nanti nyari mana nih command line, yang ada command prompt. Nah, itu sebenarnya sama ya. Ya, versi lama disebut command prompt. Di sini tempat kita mengetikkan perintah untuk membuat, meng-create atau memodifikasi dan lain-lain. Ya, di sebelah kiri bawah ini layoutnya. Layout adalah tampilan-tampilan yang kita simpan. Jadi tampilan-tampilan yang kita simpan. Ya. Saya mau tidur cepat aja ya karena Karena banyak yang sudah menggunakan ya. Karena apalagi di gambar teknik sudah pakai. Nah, ini layoutnya misalnya layout 1. Ini saya simpan aja nih jadi layout 1 ya. Ya, kembali lagi ke model. Ini model tempat kita kerja, layout 1 tempat kita menyimpan hasil gambar yang sifatnya sementara. Yang asli yang terakhir yang lengkap nanti biasanya setelah kita mau ngeprint ya. Next di sebelah kirinya, sebelah kanannya, di sini ada setting menu. Kalau di sini create, modify dan lain-lain, yang di sini sifatnya setting. Setting berarti setting ya, pengaturan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak muncul di sini, tinggal kita klik ini ya. Ini namanya customize. Secara ini viralnya disebut burger ya. Burger menu ya, sering saya dapatnya disebutnya burger menu. Ya, karena kadang-kadang saya belajar AutoCAD lagi ya. Nah, mereka bilangnya go to the burger menu gitu ya. Activate the dynamic input gitu ya. Nah, gitu ya.
Misalnya ini koordinat namanya, paling atas ya. Habis koordinat model, nah terus apa grid, dan seterusnya. Kalau kita nggak aktifkan koordinatnya, dia akan hilang. Ya, oke ya. Namanya menu. Saya akan menggunakan lebih banyak di mana di command prompt, ya. Command prompt ini, kalau Anda mau menggunakan versi ini silakan. Mau menggunakan versi klik silakan. Saya menggunakan versi klik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Dan memang biasanya nggak dianggap pentingnya. Nanti kalau mau apa membuat ringkasan atau menulis buku baru nyari pentingnya. Oke, ya kita coba delete ya beberapa ini. Saya undo menggunakan undo-nya si window. Sebelum kita mulai gambar, sorry sebentar. Yang belum absen silakan absen ya, supaya enggak ini nanti. Absen dulu ke mana? Ke learning. Ya, sebelum kita memulai gambar, biasanya kita menyiapkan kertas gambarnya dulu. Misalnya kita ke lab gambar ya, mudah-mudahan pernah jalan-jalan ke lab gambar. Nah, di lab gambar itu nanti ada meja gambar. Itu adalah area menggambar kita. Meja gambar itu adalah area menggambar kita. Anda boleh menggambar di mana saja di meja gambar itu. Ya, boleh meletakkan kertas gambar di mana saja. Kertas gambar adalah area kerja kita. Iya, di situ yang menggambarnya harusnya di kertas gambar itu, bukan di meja gambar. Sayangnya banyak yang menggambar di meja gambar ya. Walaupun gambarnya di situ kebanyakan rumus-rumus ya. Sama Pancasila butir keberapa gitu ya. Ya, dipakai buat apa? Buat ya mahasiswa, kerjaan mahasiswa itu. Area gambar artinya kita mempersiapkan area kerja, kita mempersiapkan area apa? Kertas gambar. Kita mempersiapkan kertas karton atau apalah kertas gambar ya. Kertas gambar ini membatasi area kerja kita. Jadi area kerja kita batasi dengan kertas gambar. Misalnya kamu mau gambar di lantai, silakan gitu kan. Nah, tapi kan kamu nggak gambar di lantai itu, gambarnya di kertas gambarnya. Nah, jadi area kerjamu di seluas lantai, area menggambarnya di kertas gambar. Untuk di AutoCAD, untuk mempersiapkan kertas gambar, kita masukkan perintah limits. Ya, limits. Pakai S belakangnya, supaya agak segar dikit ya. Limits, ya gitu ya. Enter. Di sini kita ditanyakan, limit itu andaikan saja dia kertas gambar lah. Dan ini adalah ruang atau area gambar. Ini adalah lantai untuk menggambar. Sementara limit kita batasin dengan kertas gambar. Kertas gambar kita biasanya segi 4. Ya. Jarang ya si kertas gambar sampai segi 5 gitu ya. Segi 6 ya, kecuali untuk apa lambang parpel 4 sudut ya. Bayangin ya, silakan bayangin. Nah, sudut kiri bawah di sini ya, specify lower left corner. Tentukan sudut kiri bawahnya. Mau disimpan di mana? Sorry ini saya banyak menelan ludah ya. Sudut kiri bawahnya mau disimpan di mana? Dari kertas gambar ini. Ini adalah koordinat apa? Ruangnya Cartesius. Ini adalah titik 0,0, ini X-nya ke sini positif, X ke sini negatif, Y ke atas positif, ke bawah negatif. Z ke arah kita itu positif, Z ke arah jauh, menjauh itu adalah
Negatif. Ini adalah ruang kartesian. Kita pada saat menggambar atau melakukan apapun, umumnya kita menggunakan koordinat kartesian ini. Hanya kita nggak sadar, nggak menyadari gitu ya. Ya. Nah, kertas gambar kita, ya saya nggak akan mengulang tentang koordinat kartesian ya, karena itu kayaknya di SMP sudah dapat saya. SMA lagi, STM, ya, terus di kuliah pasti ingat ya. Titik 0,0-nya di sini ya. Biasanya di sini kasih tanda panah ya. Ada tanda panah gitu ya. Nah, itulah koordinat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, oke. Kertas gambar kita mau disimpan di mana? Di kiri bawahnya itu. Specify lower left corner. Ya, ini sayangnya pakai bahasa Inggris ya. Memang kelemahan AutoCAD itu dia bahasanya bahasa Inggris ya, bukan bahasa Betawi. Kalau Betawi kan asik nih. Kertas gambar lo yang kiri, yang sebelah sudut kiri bawahnya lo mau simpan di mana nih? Di lantainya Cartesius. Gitu ya. Nah, umumnya kita simpan di 0,0. Di sini ini namanya default, specify lower left corner 0,0. Ini adalah defaultnya. Optionnya adalah on off. Ya, untuk mengambil defaultnya ini kita cukup kalau yang defaultnya yang dikasih tanda apa ini kurung sudut, kita bisa ketik 0,0 atau cukup kalau setuju dengan dia ya, si komputer milihin 0,0 mau gak? Oke, saya setuju, tinggal enter. Ya. Jadi kalau setuju tinggal enter kalau nilai defaultnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Specify upper right corner. Kanan atas kertas gambar kita mau disimpan di mana? Apakah mau disimpan di 12,9? Waduh tuh kekecilan bos ya gitu kan. Ya kita misalnya mau ke ukuran A3. A3 itu 420. Ya, sorry. Tadi mau ya. Harus apa? Harus 2 angka ya. 12,9 di situ tertulis 29. Saya lupa dengan A4, saya lupa A3 ya, saya ingatnya A4. A4 itu 297,210. Ya. Jadi saya mau kanan atasnya kertas gambar kita diletakkan di titik 297,210. Enter. Ya, mana kertas gambarnya? Kertas gambarnya sudah ada di dalam sini. Hanya dia saru dengan lantai menggambar kita, ruang gambar kita. Untuk melihat kertas gambar kita ketik grid. Grid, enter. Grid ini adalah kotak-kotak ini. Kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotak kecil namanya grid. Specify grid spacing. Grid spacing 0,5, 0,5, 0,5. Defaultnya adalah 0,5. Ini karena satuannya diambil Amerika ya, dia nggak koma, dia pakainya point. Specify grid spacing 0,5. Kalau Anda tidak setuju dengan 0,5 atau setengah ini, kita masukkan angka 10. 10 enter. Nah, ini gridnya jadi gede-gede sekarang. Ya, satu kotak gede. Jadi ini satu kotak ukurannya 10. Ya. Grid sebenarnya ada di sini ya. Ini grid nih. Display grid mode. Nah, kalau mau kita coba lagi grid. Saja mayor M, adaptif D. Kenapa adaptif tidak A? Karena A-nya dipakai oleh si aspek ya. Nah, saya menggunakan limit L. L enter ya, limit ya. Ini ada limit. Saya menggunakan
opsi limit. Ya. Sekarang pertanyaannya, display grid beyond limit, kita jawab dengan, ya biasanya orang Indonesia maunya yes dulu. Display grid beyond limit, kita jawab dengan yes. Nah, kok nggak ada perbedaan apa-apa gitu ya. Ulang lagi. Sekarang saya klik limit. Display grid beyond limit, kita jawab dengan no. Nah, ini adalah kertas gambar kita, ukurannya A4. Dan pojok kanan atasnya tepat di 297,210. Paham ya? Ini enaknya kalau kita zoom, Z, enter, zoom itu. Silakan ya mau pakai ini, zoomnya ada di mana saya lupa ya, ada di view kali ya. Nah, ada zoom di sini ya. Silakan. Nah, apa di sini zoom, kita ketik Z saja, Z, enter. Kebetulan Z paling atas, zoom. Kita enter. Nah, kita ambil all, A paling kiri. Kita cukup ketik A saja. Ya. Langsung mengisi ruang. Ya, ini titik 0,0-nya. Di bawah ini merah, ini hijau. X-nya di sini 0. Yang merah ini berarti Y-nya sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Dan ini adalah titik 297,210. Itu tentang mempersiapkan kertas gambar. Kita sekarang udah punya kertas gambarnya ini. Ini mewakili kertas gambar. Ini mewakili meja gambar kita. Boleh menggambar sini? Boleh. Buktinya meja gambarnya di lab gambar itu udah banyak yang coret-coret gitu ya. Oke ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, enggak ada ya. Alhamdulillah, enggak ada pertanyaan. Berarti mahasiswanya cukup paham. Sudah sangat paham ya. Paling suka saya kalau tidak ditanya. Ya. Karena apa namanya? Saya sendiri suka bingung ketika saya rekam apa penjelasan saya. Kemudian saya dengar, saya sendiri bingung ya. Mahasiswa hebat-hebat zaman sekarang. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan buat sebuah garis tepi. Garis tepi ya, saya pakai garis tepinya yang sudah biasa menggunakan, biasanya tahu ya cara mudah membuat garis tepi, kepala gambar, dan lain-lain. Saya menggunakan cara sulit dulu. Saya menggunakan line, L, enter. Garis ya, saya buat garis. Ya. Nah, ketika kita buat garis tepi, umumnya katanya dari sebelah kanan itu dia berapa? 20 ya. Dari kiri itu 20, dari bawah 10, dari ini 10 ya. 20, 10, 10, 10. Nah, ini ada kesalahan ya. Secara default ya tidak bertanya ke dosen gambar tekniknya ya. Halo? Kan ya. Next kita gini kan ya. Oke. Dari bawah, kenapa dari kiri itu 20? Asumsinya dulu ini adalah kertas. Kertas kita, terus kita buat garis tepi. Ya, nanti kertas kita akan dikumpul, di sini dikelip, dijilid. Nah, makanya di sini jadi 20. Yang di sebelah ini 10, 10, 10. Gitu ya. Kesalahannya adalah selalu menyangka sebelah kiri ini 20. Enggak juga. Harus ditanya, nanti yang dijilid sebelah mana gitu. Kalau sebelah dijilidnya menggunakan posisi portrait, terus kamu di sini 20, ya enggak ada gunanya 20 di sini. Ya. Jadi, nah sementara di A4
A4 itu 20 di sini ya, dari sini 20. Kalau tidak ada penjelasan khusus, maka dari bawah 20, dari kiri 10, dari kanan 10, dari atas 10. Ya, beda ya dengan penjelasan ini. Beda karena kamu nggak nanya gitu ya, nggak nanya sama dosen teknik dosen gambar tekniknya. Ya, sehingga ini sebaiknya diportraitkan. Ya, saya kembali ke limits ya. Sorry. Saya kembali ke limits. Saran saya untuk menggambar menggambar teknik di A4 itu posisinya portrait. Ya, kita portraitkan 210,297. Kenapa portrait? Ada yang bisa jawab kenapa harus portrait? Halo? Kenapa portrait? Tapi tadi iya, nggak ada yang bisa jawab juga ya. Karena tergantung kebutuhan Tapi gambarnya, kita Pak. lihat. Nah, di sini baru dari kiri itu 20. Dari kiri kita 20. Kita buat line enter. Specify first. Tapi nah, saya teruskan saya dulu ya, nanti penjelasannya kelihatan nanti penjelasannya. Kita lihat nanti penjelasannya. Saya buat ke garis tepi. Garis tepi. Garis tepi saya buat pakai garis saja ya untuk yang yang sudah sering buat atau sering di AutoCAD mungkin bisa menggunakan yang lain. Line specify first point. Saya ambil X-nya 20, X-nya 20, Y-nya 10. Ya, dari sini ya.
Pak. 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 Oke. Halo Pak. Halo Pak. Makasih, Pak. Sadar-sadar. Di sini, Cuk. Oke. Oke. Pagi-pagi. Kenapa sih? Nanti ya. Iya, nggak apa-apa. Iya Pak. Kita mana AutoCAD nih, bagikan langsung ke AutoCAD. Iya, saya ulang saja, nggak apa-apa ya. Di undo. Ya, tadi sebenarnya bisa untuk jelasin. Ya, kita mulai membuat garis tepi. Kita buat garis tepi. Kita mulai dari titik 20, ini sebenarnya kita menggunakan line ya, line enter. Di awal ini kita menggunakan koordinat absolut. Buktinya kita tulis 20,10. Ya, nggak pernah ada yang merasa ya. Kalau sebenarnya sudah menggunakan koordinat kartesian gitu ya. Kartesius ya. Ya, terus ke sini kita menggunakan relatif. Relatif berarti yang ini dianggap titik 0,0. Ya. Jadi letak kursor klikan terakhir kita adalah titik 0,0. Kita ke sini misalnya berapa tadi? 180,0. Kenapa 0? Karena nanti tidak naik, tidak turun Y-nya.
X-nya sebesar 180, bergerak 180, Y-nya tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Makanya 0. Enter gitu ya. Coba dari sini ya. Suaranya udah belum? Ah, sudah. Terus kita ke sini, saya akan menggunakan koordinat absolut. Kenapa absolut? Karena lebih mudah kayaknya. Kita tahu ujung grid ini adalah di titik 210,297. A4 ya. 210,297. Ya. Untuk menggunakan koordinat absolut, kita menggunakan tanda pagar, shift 3, tagar. Tuh ya, ada tagar tuh. Shift 3. Tagar ya. Kalau orang kita kenalnya pagar, kenapa? Gara-gara Telkomsel ya, bintang 123 pagar. Kita tinggal ketik X-nya 200, karena 210 dikurang 10. Y-nya 297 dikurang 10, jadinya 2,287. 200,28. Enter. Nih, kita dapat 10 dari atas, 10 dari samping. Kita menggunakan koordinat absolut. Oke, kita ke sini kita pakai absolut lagi. Karena kita sudah hafal. Kita ketik shift 3 atau pagar, masukkan angka 20, kenapa 20? Nanti adanya di 20 sini nih. Ya, koma. Jangan titik, jangan 0 ya, tapi kita isinya 287. Enter. Ya. Terus ke sini kita pakai absolut atau mau pakai relatif? Ngapain susah-susah? Kan di sini ada defaultnya specify next point. Optionnya adalah close or undo. Close or undo gitu ya. Nah, hati-hati dengan undo. Undo itu ada dua. Di sini undo-nya milik si AutoCAD. Undo milik si Vivo. Saya coba undo di sini, undo, batalin satu. Ya. Saya coba undo yang ini, dia batalin semua. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan undo. Undo-nya window berarti dia membatalkan satu perintah ya. Kalau kamu udah dapat buat 97 perintah, di undo batal semua gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada redo. Nah, redonya di sini. Undo lagi, nggak apa-apa diulang ya. Line enter dari titik berapa tadi? 20,10 ke 180,0. Ya, ke atas ini pakai pagar tadi ya. Saya pakai shift 3 atau tagar. 200,287. Enter. Sini. Kalau kamu mau pakai relatif, maka ke kiri ini diberi tanda minus. Ya, saya nggak pakai absolut, tapi pakai relatif. Relatif berarti langsung aja. Minus 180,0. Ya, X-nya bergerak minus, kalau ke kanan dia plus, ke kiri dia minus. 180, berarti ya dia akan ke kiri. Nolnya kenapa? Karena Y-nya nggak bergerak. Oke, enter. Nah, gitu ya. Terus untuk ke sini akan specify next point. Ini adalah default, si komputer milihin. Default, tulisannya default. Default ya, default berarti komputer memilihkan. Ada option, close or undo. Saya pilih aja close. Close apa itu? Dia kembali ke titik awal kita menggambar. Kita close. Ya, close ya. Tidak pakai T. Next, kita sekarang dapat gambar apa namanya? Garis tepi. Ini adalah garis tepi. Ya, sekarang saya akan membuat ruang untuk kepala gambar. Ya, untuk yang sudah dari vokasi ya, untuk dari vokasi STM, atau sekarang kita ada di vokasi, garis tepinya untuk A4 itu dari kiri 5, tidak 10 ya, sebenarnya tidak 10, 5, dari bawah 5, dari kanan 10.
Dari atas 5, 5, 5, 10. Itu dibolehkan. Jadi 10, 5, 5, 5. Ada dua pilihan. 20, 10, 10, 10. Atau 10, 5, 5, 5. Iya, nanti mana yang kamu mau gunakan silakan disesuaikan dengan kepala gambarnya. Next, saya coba menggunakan perintah offset. Offset ya. Pakai set. Ya, pasti dia pernah ini ya. Jangan side ya, offside. Sekarang offside itu lagi masalah ya. Banyak korban. Next kita offset. Di sini specify offset distance. Saya pakai distance-nya berapa, jaraknya berapa. Apa itu offset? Offset itu membuat kopian dengan jarak tertentu. Kopian dengan jarak tertentu. Misalnya saya pilih 20. Ya. Specify offset distance, saya pilih 20. Tuh gitu ya. Select object to offset, saya pilih yang ini, klik. Arahnya mau dikemanain. Saya klik ke atas. Kalau saya pilih ini, saya klik ke bawah, jadinya ke bawah gitu ya. Ini juga saya pilih 20. Yang ini 20 gitu dan seterusnya ya. Ya, untuk merubah nilainya kita menggunakan salah satu salah satu kelebihan dari AutoCAD. Kemudahan dari AutoCAD yaitu mengulang perintah terakhir cukup dengan enter. Ya, coba ya. Coba di escape. Terus enter. Perhatikannya di bawah. Saya enter. Dia langsung masuk offset. Artinya untuk mengulang perintah terakhir, tadi perintah terakhir kita adalah offset, cukup dengan enter. Nah, di sini offset, specify offset distance ya. Saya ketik 10. Enter. Select object berarti yang sekarang ini 10. 10. 10. Ya, dan seterusnya. Ini 10, ini 10, seterusnya. Kalau mau merubah lagi, tinggal enter, keluar. Enter lagi, masuk lagi. Specify offset design, saya masukin 7. Nilainya 7. Ya, ini 7. Ini 7. Dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah, coba lagi sekali. Enter. Enter. Masukin angka berapa? 40. Ya, 40. Dan seterusnya ya. Kalau sudah, enter. Boleh menggunakan escape. Untuk mengakhiri perintah boleh menggunakan escape, boleh menggunakan enter. Untuk mengulang perintah boleh menggunakan space ya, space atau menggunakan enter. Ya, jadi ada dua pilihan tuh. TR, trim, cukup ketik TR, trim, enter. Select object yang akan kita trim, batasannya di sini ada. Select cutting edge. Select cutting edge. Berarti batas potong yang pertama kita pilih. Select object. Nah, saya pilih ini batas potongnya. Klik. Masih ada batas potong lain? Nggak ada dulu. Kita enter. Mana yang akan saya potong? Yang ini, yang atasnya. Kalau mau potong sekalian, boleh langsung digeser begini. Nah, gitu ya. Asik kan? Kalau sudah, kita enter untuk keluar dari perintah itu. Gitu ya. Trim lagi. Kita ulang perintah terakhir cukup dengan enter. Kita masuk ke trim. Select objek yang akan jadi batas potong. Ada opsi lain. Opsi lain adalah select all. Jadi ini adalah default, select object, or select all. Untuk yang ada di tanda kurung sudut ini, berarti tinggal di enter. Saya enter, berarti semua jadi batas potong. Nah, kita tinggal pilih yang mana akan kita potong. Misalnya mana nih? Ini saya potong gitu ya. Potong. Ini nggak bisa dipotong. Kenapa? Karena trim itu sebenarnya sunat ya, bukan potong ya. Sunat.
Ya. Ingat ya, kalau kamu disunat kan nggak mau semuanya disunat, sebagian aja ya. Nah, makanya kalau ada sisa ini nggak bisa disunat lagi gitu ya. Ya, terus mana lagi? Mana ini dan seterusnya. Bisa kita potong per bagian. Kalau sudah tinggal escape atau enter. Nah, dari sini kita dapat nih ruang apa namanya? Ruang kepala gambar kita. Bagian yang tidak bisa kita potong tadi, bentar. Ya, bagian yang kita tidak bisa potong tadi tinggal di delete aja terakhir. Pilih, pilih. Ini AutoCAD perintahnya erase. 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 Tulisannya erase. Erase. Kalau jarang digunakan ya. Kenapa? Karena menggunakan perintahnya si Windows saja yang lebih mudah. Cukup del gitu ya. Cukup del. Terus saya pilih ya. Klik ini. Klik ini. Klik ini. Oh ya, tadi erase ya. Erase. Ingat ya, penghapus eraser. Bentar. Dia terhapus atau pilih aja langsung ketik del. Del di sini mana del? Delete ya. Sama saja. Yang satu punyanya Windows, satu yang punyanya si AutoCAD. AutoCAD erase punyanya AutoCAD. Next kita ke teks. Di sini ada teks ya, multi-line text atau single line text. Untuk single line text, perintah ketiknya kita cukup ketik teks. Bentar gitu ya. Start point-nya di mana? Saya klik di sini misalnya start point-nya. Ya, start point di sini. Berapa tingginya? Tingginya biasanya kalau kita menggunakan pensil mekanik ukuran 0,5, tingginya dikali 20, ya, untuk ketinggiannya cukup dikali 10 atau sampai 12. Ya, karena dia menggunakan satuan Inggris ya. Nah, misalnya kamu menggunakan pensil mekanik 0,5 di sini, berarti nilainya antara 5 sampai berapa nih? 0,5 kali 12 gitu ya. Rotasi angle-nya berapa? Rotasi angle-nya 0 saja. 0 berarti langsung enter. Teksnya apa? Teksnya ini digambar. Enter. Disetujui. Enter. Apalagi diperiksa. Kalau untuk keluar tinggal enter 2 kali. Enter, enter. Jangan di escape. Kalau di escape batal semua nanti. Kenapa disebut single text? Ini sebenarnya masing-masing teks ini terpisah. Single. Iya, kalau saya pindahin, tuh dia single. Nah, beda dengan teks multi-line text. Untuk ini kamu bisa klik di sini ya, single line atau multi-line text. Dari sini juga kita belajar bahasa Inggris. Kalau single itu dipisah, kalau kata multi itu harus disambung dengan kalimat ya, multi-line, single line text gitu ya. Single line. Di sini kita cukup masukkan mtext, enter. Specify post corner, teksnya saya mulai dari sini sampai di sini. Iya. Teks ini nggak akan keluar dari area yang kita pilih. Kalau dia ini dia akan mendempet terus ya. Misalnya di sini kita ketik apa nih? Gambar rencana. Ya. Setelah itu kita blok. Nah, mau diapain nih? Mau diboldkan silakan, mau di tengah-tengah silakan ya, mau tengah atas atau mau di middle center, tengah-tengah ya. Orang Indonesia bilangnya tengah-tengah, lebih praktis ya. Orang barat middle center. Ya. Terus apa lagi mau di gambar rencananya mau di garis bawah, ya ini mau di bebas ya.
strike ini. Kalau mau ditambahin apa lambang-lambang cukup ada di sini ya. Apa nih simbolnya degree, derajat, misalnya nanti 30 derajat gitu ya. Atau apa nih plus minus, ya atau diameter, atau yang lain-lainnya. Tuh gitu ya, lambang elektrik. Mau rubah warnanya silakan ya. Yang penting di sini adalah ukurannya. Misalnya saya mau rubah nih ukurannya. Ukurannya di sini kan 0,5 atau 5 gitu ya. Saya mau rubah jadi 7. Sebentar ya. Sebentar dulu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, misalnya ini saya mau ganti ukurannya jadi berapa tadi? 0,7 atau 7 ya. Kalau pakai pensil mekanik 0,7 atau sorry berapa tadi? 0,5 gitu ya. Tinggal dikali 10 sampai 12. Hasilnya sekitar 5 sampai 7 untuk ukuran tinggi. Jadi untuk ukuran tinggi huruf tergantung ukuran pensil mekaniknya. Nah, ini saya mau ganti dengan 7. Tinggal diklik aja nih, turunin. Pak, nggak ada 7, Pak. Ya, ketik aja sendiri. Ya, ketik 7. 7, enter. Ya, sekarang kita lihat nih, ada 7 sekarang. Baru dipilih sekarang. Ya, caranya begitu ya. Gambar rencana. Rencana apa? Gambar rencana apa? Ah, gitu ya. Oke, itu ya bagian. Yang lainnya silakan dipilih ya. Hurufnya Arial, justifikasi, terus bulatnya ada. Kalau suka ngebulet-buletin dan seterusnya. Mau jadiin 2 kolom, bisa ya. Ya, mau buat puisi di sini bisa, buat jadi 2 kolom. Kita langsung close. Kliknya di sini ya close. Jangan dia skip ya. Sekali lagi jangan dia skip, tapi diklik close. Lihat ya, gambarnya apa? Judulnya ada di dalam. Ya. Nah, kalau mau ngedit gimana? Ini ada perbedaan ngedit huruf yang kita gunakan menggunakan teks biasa, single text, dan menggunakan teks multi line. Coba lihat ya, kalau misalnya tadi ini cuma berfungsi satu-satu gitu ya. Kalau yang ini jadinya satu. Ya, jadi semua jadi satu walaupun dia jadinya berapa baris gitu ya. Ya. Oke, kita coba nih. Coba ulang lagi. Untuk multi-line text. Ketik mtext, enter. Ya, saya pilih dari sini ke sini ya. Ya. Suaranya sudah ya. Saya ketik Politeknik Negeri Jakarta. Ya, enter. Jurusan teknik mesin. Prodi teknik mesin. Kita mau dia jadi tengah-tengah, middle center. Iya. Ukurannya segitu aja ya. Kalau sudah kita close. Kita lihat dia jadi satu.
Beda dengan yang tadi, dia tiap baris dia sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Untuk melakukan editing, kita pilih dulu mana yang akan kita edit. Misalnya ini saya edit, klik kanan mouse-nya, terus kata edit. Di sini yang bisa diedit hanya kalimatnya atau kata-katanya. Jadi nggak bisa diedit, nggak bisa dimiringin dan lain-lain. Misalnya disetujui, terus kita rubah kalimatnya menjadi tidak disetujui. Nah, Pak ada Pak? Nggak ada ya? Ya oke lah. Kalau sudah enter, langsung keluar. Beda dengan ini, Politeknik Negeri Jakarta. Ya, kita pilih, klik kanan mouse-nya, escape dulu ya, escape. Pilih kanan mouse-nya ada M-Text Edit. Nah, di sini kita bisa ini nih Politeknik, kita jadiin bold ya. Negeri kita bisa jadi kasih Jakarta, terus yang ini dan seterusnya. Ini jadi teknik mesin gitu dan seterusnya ya. Nah, berarti kita bisa ngedit, warnanya juga bisa diedit. Mana nih warna nih? By layer kita ganti dengan warna merah. Ya, teknik mesin jadi warna merah. Prodi kita. Nah, yang penting di sini adalah format. Di sini formatting. Kalau ini italic dan yang ini memiringkan. Ini ada perbedaannya. Italic itu artinya ke bahasa asing gitu ya. Jadi dia berbahasa yang tidak umum gitu ya. Makanya menggunakan italic. Jadi tidak sembarang kita menggunakan italic. Sementara yang ini memiringkan huruf. Ya, dimiringkan gitu ya. Kita lihat nih, dia jadi miring. Terus yang ini merapatkan. Misalnya hurufnya ini Politeknik nih, saya hapus saja di bawah ya. Sudah paham ya? Prodinya lah. Nah, delete. Ya. Teknik Negeri Jakarta ini terlalu banyak ruang kosongnya. Kita bisa seperti ini ya, Politeknik Negeri Jakarta. Sementara yang ini adalah kayak kadang-kadang kita buat huruf yang kalau tegak dia jadi lebih gemuk gitu ya. Kalau dia arahnya vertikal, horizontal ya. Arahnya horizontal dia lebih tipis. Iya, kita coba nih naikin. Ya, kelihatan di sini ya untuk ini. Ini lebih tebal dan sini lebih tipis gitu ya. Ini di dan seterusnya. Kita bisa tipisin malah ya. Politeknik Jakarta tapi oke, jadi yang penting di sini ada formatting ya di sini untuk ngepasin lah gitu ya. Kalau sudah ya tinggal close. Ya, dari sini kita sudah paham ya mahasiswa ya bahwa cara membuat kepala gambar ini seperti ini. Silakan dibuat ya, nanti kepala gambarnya disiapkan. Ada dua versi di sini untuk A4, versinya di sini 10 5 5 5 atau 20 10 10 10. Jadi nanti tergantung kepala gambarnya. Kalau kepala gambarnya nggak muat, berarti kamu pakai 10 5 5 5. Terus cara membuat ini seperti ini ya. Kalau ada yang single-single ya nanti tinggal dipindahin. Ini akan saya pindahin ke sini nih, disetujui gitu ya. Digambar, terus diperiksa gitu kan. Diperiksa terus tidak disetujui. Klik gitu ya. Bentar.
Nah, terus nanti di sini kan apa? Jumlah, apalagi nih? Material, keterangan, ini apa? Nomor gambar gitu ya. Di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, silakan dibuat sendiri nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sekarang kita ke teori. Ini kepala gambar yang bentuknya landscape. Portrait. Ini kepala gambar untuk bentuk portrait. Untuk A4, jika kamu rubah gambarnya menjadi landscape, maka kepala gambarnya tetap harus portrait. Ya, ini sempat jadi masalah di industri. Di apa? Ya, sempat industri apa? Kok keluar ya? Tentang kalau ini mau kamu jadikan, kalau gambarmu mau dibuat menggunakan landscape dan ukurannya A4 ya, maka kita rubah nih. Saya rubah caranya begini ya. Landscape. Landscape. Apa tadi perintahnya? Limit. Masuk ke limit. 0,0 oke. Dirubah jadi 297. 297,210. Enter. Ya. Lihat ya. Gambarnya. Jadi kertas kita akan kita rubah menjadi landscape. Lalu bagaimana dengan gambar yang sudah jadi itu? Kita putar dulu, rotate. Ini dia. Enter. Mana base point-nya? Saya pilih di atas sini. Ya, kita rotate sebesar 90 derajat. Ya. Terus bagian ini kamu letakkan di titik 10,20. Jadi kita move dia, move, enter. Select objek akan kamu move, enter. Base point-nya mana? Kita coba pakai END, endpoint, enter. Ya. Ke titik 10. Pakai pagarnya jangan lupa. Pakai pagar 10,20. Enter. Posisinya harus seperti ini ya. Jadi walaupun gambarmu nanti menjadi landscape, kalau ukuran A4, khusus A4. Sekali lagi, khusus A4. Maka kepala gambarnya tetap portrait, tetap seperti ini. Jadi nggak buat seperti ini ya, habis ruang gambarmu kalau dibuat seperti ini ya. Makanya dibuatnya seperti ini. Dia harus seperti ini. Ada pertanyaan? Ini penting sekali ya, karena ada industri yang menegur. Menegur mahasiswa A4 dibuat kepala gambarnya landscape juga. Ya, jadi kalau landscape, kepala gambarnya tetap portrait. Miring begini nggak apa-apa, karena kan nanti dia akan di apa? Dijilid sebelah sini. Jarang sekali orang menjilid menggunakan kecuali buku gambar. Ya, paham? Bisa dipahami? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Berarti penggunaan limit itu untuk membatasi areanya ya Pak? Ya, membatasi area gambar, kertas gambar kita gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ini aja Pak. Ya, sama-sama. Tapi khusus untuk gambar tekniknya,
khusus untuk gambar tekniknya, kalau ukuran kertas gambarnya A4, kepala gambarnya harus berbentuk portrait seperti ini. Ya, jangan membuatnya kepala gambar ini. Oke, supaya lebih paham, saya rubah ini menjadi ukuran A3. Ukuran A3 ya. A3 itu berapa? 420 kali 297 kali 2 berapa tuh? 587 ya? 297 kali 584 ya? Iya, ini saya coba. Astaga, suaranya lupa ya. Ya, kalau misalnya kursor saya udah bergerak, suaranya lupa, tolong ditegur ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sorry. Sorry. Tadi Ibu lagi nanya makan kapan katanya. Ya. Kita terus aja ya. Saya sekitar apa 15 menit lagi ya. Gak apa-apa ya? Atau istirahat? Nggak apa-apa, Pak. Langsung aja, Pak. Siapa? Ya, langsung saja ya. Nah, tadi ya, ini untuk ukuran berapa tadi? Suaranya belum. Dulu ya. Ya.
Ya, jadi kalau A4, kamu cukup ngapalin satu saja ini dihafal gitu ya. Nggak perlu ngapalin ya karena kertas itu dari A0 sampai A10 ya. A10 yang kecil-kecil yang biasa ditempel di mana tuh? Di apa di catatan kecil gitu ya. Ya, 210 dikali 2 hasilnya 420. Ini dipindahin ke sini. 420 pindahin ke sini, ini dikali 2 dan seterusnya sampai A0. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk gambar teknik yang pakai kepala gambar hanya kertas gambar sampai ukuran A4. A4, B4, C4, apalagi D4 dan seterusnya. Kalau sudah masuk A5 itu nggak pakai kepala gambar. Tidak ada kepala gambar di A5. Ya, A4, A3, A2, A1, A0 itu menggunakan kepala gambar. Kalau A5 dan seterusnya tidak menggunakan kepala gambar gitu ya. Termasuk B ya, B5 tidak, D5 tidak, apa C5 tidak ya. Kita biasanya tahunya apa? Hafalnya A4-nya. Next. Kalau misalnya ini tadi A4, ukurannya kan di sini 210, 297 kali 210 landscape. Saya rubah dia menjadi A berapa tadi? Misalnya A2 ya. A2 landscape. Jadi 594 dikali 420. Limit. Enter gitu ya. 594 0,0 ya. Limit sama dengan 0,0. 0,0 enter 5. Ini perhatikan yang ini ya. Gitu ya. 0,0. Terus yang kanan atasnya berapa tadi? 594, 4. Ini kertas A berapa tadi? A2 kita. A2 594 420 ya. Kalau dia apa namanya? Landscape untuk ukuran A3, A2, A1 sampai A0, kepala gambarnya baru ngikutin landscape. Kepala gambarnya juga landscape ya. Coba kita rotate lagi nih, rotate. Enter, klik ini, enter, titik pusatnya berapa nih? Tadi 90, sekarang minus 90 ya. Jadi kalau putarannya berlawanan arah jarum jam itu dia angkanya plus. Kalau searah dia angkanya minus. Tadi hasilnya begini, kita rubah ke sini. Berarti minus 90. Ya. Move. Enter. Pilih ujung ini ya. Ujung garis ini pakai ND. N. Enter. Kalau yang biasa pakai ini silakan. Pakai apa nih? Objek snap silakan ya. Berapa tadi? Lupa. 594. Berarti 584 kali 410. 584, pagarnya lupa ya. Ya, pagarnya lupa ya. Move, enter. Enter. Klik gini ya. END, ketik N. Enter. END ya. Untuk yang endpoint, enter. Ujung di sini. Ketik pagar. Pagarnya jangan lupa itu tanda pagar. 584 kali 410. 584 kurang masing-masing dikurangin 10 ya. Kurang 10. Kertasnya berapa tadi? 4584, 410. Enter. Oh.
Move, enter, ya salah ininya, salah apa? Ya, saya pakai ini sajalah. Endpoint, oke. Ya, nyontek aja di sini ya. Ini berapa kira-kira? 584, 10. Pagar 584,10. Enter. Nah, ini ya, ini 10 dari kiri, 10 dari kanan. Ya. Nah, kemudian yang ini kita pindahin atau di copy ya, copy. Sebenarnya boleh pakai garis lagi boleh ya, membuat garis lagi boleh. Saya copy aja ya, supaya keren gitu ya. Ini saya copy, ambil ujungnya, enter. Ya, pindahin ke sini. Ke X-nya 20, Y-nya 10. Enter gitu. Lupa pagarnya lagi. Copy, ya karena jarang dipakai, jadi kadang-kadang kita lupa dengan pagarnya dia. Dan poinnya, pagar 20,10. Ya itu ya, kalau sudah jadi itu ya. Nah, ini tinggal ditarik ke sini. Endpoint-nya aktif. Nah, gitu ya. Ini juga ditarik ke sini, ke titik berapa tadi? 594 kurang. Ya ditarik aja dulu ya, ditarik nanti dipotong. Ngitung-ngitung pusing. Ya ini juga ditarik dulu, nanti tinggal dipotong. Ini tinggal di copy. Berapa tadi? Tetap aja. 420 ya, 420. 410. Berarti ke titik 0, pagar dong ya, lupa ya. 410. Nah, sorry, ini saya pindahin dari sini, naikin. X-nya tidak pindah, X-nya 0 berarti ya. Pagar 0,410. Enter ya, gitu ya. Apa lewat-lewat dikit. Tinggal di trim. PR enter, enter. Pas ya, 10, 10. Ya tadi, oh ini tadi move jadi ini kita potong. Buat garis line ke line. Ke ujung ke ujung. Ya, jadi kalau apa? Kalau dia bentuk ukurannya A3, A2, A1 sampai A0, maka kepala gambarnya ngikutin arah di. Kalau di landscape berarti kepala gambarnya landscape. Kalau di portrait kepala gambarnya juga portrait gitu ya. Khusus untuk A4, kepala gambarnya tetap portrait walaupun kertasnya gambarnya atau kertasnya landscape. Oke, ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, sudah hampir jam berapa nih? Jam 1 ya. Ya, tadi saya rencana mau gabung dengan materi yang dia, materi yang hari ini yang create ya.
tugas biasanya kalau di di kegiatan di kelas gitu ya, offline biasanya kan dikasih kerjaan yang untuk di kelas itu ya. Nah, itu namanya tugas hariannya. Nah, ini cuma melihat saja mahasiswa kerja atau tidak. Tapi karena ini online, maka silakan dibuat ya. Silakan disiapkan kertas gambarnya gitu ya, dan disiapkan kepala gambarnya. Siapkan sendiri. Ya, bisa ya? Halo, bisa? Bisa, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti silakan ini kan, kalau ada yang belum paham tanya temannya. Ya, untuk hari ini segitu saja ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, jaga silaturahim, dan jangan bosan untuk berdoa. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.